Minggu ke-23 tahun A. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, sukacita, ada kegembiraan. Puji Tuhan. Inilah mingguan renungan misi SVD Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini, Yesus menyampaikan pengajaran yang penting dan bagus sekali, yang langsung berkenaan dengan hidup kita, yakni pengajaran dalam hal hidup berkomunitas. Injil yang berbicara bagaimana relasi kita secara khusus menyangkut saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Tentu saja, yang sering terjadi bila ada saudara yang membuat kejahatan kepada kita, umumnya apa? Kita pasti melawan, tidak terima, bahkan balas dendam. Dan ada yang bahkan mengutuk atau diam saja tanpa reaksi apa-apa. Yang pasti, sebagai pengikut Kristus, hal itu tidak injili. Tidak boleh terjadi seperti itu. Mari kita lihat dalam bacaan pertama. Dalam banyak kesempatan dalam Perjanjian Lama, bila ada orang yang melakukan perbuatan salah terhadap kita, kita harus berusaha menemukan solusi. Jangan diam saja. Kita harus berusaha yang keras untuk berbicara. Tentu jangan keras hati, melawan, membenci, mengutuk. Senada dengan bacaan pertama, Yesus memberikan beberapa nasihat. Ini betul-betul nasihat Injili. Pergi berbicara empat mata, dari hati ke hati. Tunjukkan kesalahannya. Jangan cepat-cepat menghukum, apalagi di depan umum, di depan banyak orang. Dan tentu saja melewati empat mata, jika ini berhasil, kita telah mendapatkan kembali saudara kita. Akan terjadi damai. Seandainya dia tak mau mendengarkan apa yang harus kita lakukan, yang memberi nasihat begini, ajak 1-2 teman lagi. Barangkali dengan kehadiran, kesaksian mereka, dia menjadi luluh dan mau mengakui kesalahannya. Nah, itu jalan kedua, tahap kedua. Ini nasihat yang bagus dan luar biasa sekali. Kalau kita biasanya sampai tahap ini tetap menolak, pasti kita lawan, bukan? Wah, sudah putus asa kalau baru tahap seperti ini. Kalau sampai tahap seperti ini kita merasa gagal, Yesus memberikan saran lebih lagi. Bawa masalah ini ke komunitas. Komunitas lingkungan kah? Basis. Dan jika hal ini pun ditolak, masih ada tahap berikut. Bawa ke komunitas yang lebih besar, yang lebih tinggi. Gereja paroki misalnya. Tentu kita berharap dengan tekanan yang lebih tinggi dan lebih banyak, dia mau bertobat. Intinya apa? Kita harus berusaha semaksimal mungkin melibatkan banyak orang, melibatkan komunitas
kita berusaha selalu mencari obat untuk membawa dia kembali untuk bertobat. Nah, dan kalaupun sampai ke tahap ini dia tetap menolak, apa yang harus kita lakukan? Ya, pasti kita semua putus asa ya. Dan Yesus katakan, ya kalau sampai tahap ini dia masih menolak, ya anggap dia orang kafir, anggap dia orang tidak bertuhan. Ya, hanya sejauh itu. Namun Yesus selalu menekankan pentingnya rekonsiliasi. Yesus berkata, amin, aku berkata kepada kalian, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat pula di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas juga di surga. Ini tentu berkaitan dengan rekonsiliasi, berdamai kembali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jika kita menyambut kata-kata Yesus ini, kita akan sungguh-sungguh mengalami sukacita, kegembiraan, dan kegembiraan yang besar tentunya. Lalu Yesus juga menyinggung soal doa, yakni pentingnya doa bersama, doa komunitas, doa lingkungan. Doa bersama lebih lebih banyak, lebih kuat, dan lebih banyak kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Doa sendiri baik. Jadi kalau kita tidak sempat berdoa di lingkungan, di komunitas, kita berdoa sendiri baik. Tetapi bukan karena mau menghindari komunitas lalu kita berdoa sendiri, itu yang tidak baik. Ya, memang dibandingkan dengan doa bersama, doa sendiri kurang efektif. Doa bersama itu penting Bapak Ibu, dan lebih kuat karena berkaitan dengan kasih. Iya, dalam kebersamaan kita mengungkapkan kasih, kita mengalami kasih, dan kalau orang saling mengasihi, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di dalam komunitas kita bisa mengungkapkan kasih kita. Dalam doa bersama kita lebih dapat merasakan kehadiran Tuhan. Benar ini. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Lihat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita di saat kita berkumpul 2-3 orang, bahkan di antara banyak orang kita berkumpul memuji, memuliakan Tuhan. Betapa luar biasanya. Daripada doa sendiri di tempat tidurkah, di kamarkah. Memang baik berdoa sendiri, tetapi berdoa secara komunitas itu lebih baik lagi. Nah, Paulus dalam bacaan kedua mengatakan begini, kasih kepada sesama merupakan pemenuhan hukum Tuhan. Jangan mencari dan menagih hutang kepada saudara-saudara kita. Kasih tidak ada, tentu saja kasih tidak ada di dalam kejahatan, di dalam perbuatan jahat. Paulus selalu menekankan kewajiban kita sebagai orang Kristiani, yakni mengasihi. Kasih bagi kita orang Kristiani menjadi merek, menjadi keberadaan kita, bahkan menjadi tanda bagi kita. Orang-orang Kristiani sungguh-sungguh saling mengasihi. Orang melihat itu. Bila kita tidak mengasihi sesama, jangan sebut diri kita orang Kristiani, pengikut Kristus. Bukankah Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi, untuk saling mengasihi? Allah memang adalah kasih. Karena itu kita diciptakan agar kita ikut berpartisipasi dalam kasih Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Semoga wejangan
Wejangan Yesus ini bermanfaat dalam hidup kita, berkomunitas, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam paroki kita, di mana kita saling berusaha membuka diri, saling mengasihi. Tentu kita lebih mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Nah, silakan membacanya, merenungkannya, mengaplikasikannya dalam hidup keluarga, dalam hidup berlingkungan, berparoki, dan sungguh luar biasa. Ya, salam, saya Romo Agus Inyoman Murtike SPD dari pedalaman Kalimantan, itu air upas, itu berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, masih jauh dari Pontianak, masih hampir 9 jam. Ya, satu keuskupan yang besar karena jaraknya jauh-jauh sekali. Ya, mohon doa untuk perjalanan saya. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.